Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Nama saya Johannes Aldrigo Kota dari kelas M04 Pengkajian Stok dengan NIM 1950-8010-7111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pengajian stok kelima, yakni model surplus produksi. Untuk soalnya sendiri ada dua. Yang pertama, carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer dan Fox. Dan soal kedua, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Kita ke model yang pertama, yakni model Schaefer. Nah, di sini sudah ada tabel catch atau hasil tangkapan dalam ton dan effort atau upaya penangkapan atau trip. Dan di sini saya sudah membuat tabel CPUE-nya. Untuk mencari nilai dari CPUE ini, kita melakukannya dengan cara yakni membagi hasil dari nilai catch dibagi hasil nilai effort. Maka mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan data yang bawah-bawahnya. Lalu di sini ada rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita bisa melakukannya dengan rumus sama dengan average data catch atau hasil tangkapan dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafik hubungan catch effort ini, kita bisa melakukannya dengan cara yakni klik pada menu insert, lalu klik pada charts, kita pilih yang scatter. Pertama, kita blok dulu, lalu kita pilih scatter. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk chart title-nya kita bisa ganti dengan grafik hubungan catch effort. Nah, jika sudah seperti ini, untuk memunculkan garisnya dan juga variabel ini kita bisa lakukan yakni add chart element, lalu pilih trend line, pilih yang more trend line option, lalu kita pilih yang linear. Untuk display equation dan display R-nya kita centang keduanya. Nah, maka jika sudah, kita bisa mendapatkan hasil nilai dari A dan juga nilai B. Untuk nilai A sendiri yaitu 1,2197 dan nilai B min 0,0008. Nah, lalu jika kita sudah mendapatkan nilai A dan juga B, kita bisa memasukkannya pada rumus C. Rumusnya C sama dengan AF ditambah BF kuadrat. Nah, kita bisa masukkan nilainya langsung, yakni C sama dengan nilai A yaitu 1,2197 F ditambah nilai B yakni 0 min 0,00081 F kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari FMSY dan juga YMSY. Untuk mencari nilai FMSY kita bisa lakukan dengan rumus sama dengan min 1/2 dikali hasil dari nilai A dibagi hasil dari nilai B. Maka akan dapatkan hasil seperti ini, yaitu 762,3125. Lalu untuk YMSY-nya, kita bisa lakukan dengan rumus sama dengan min 1/4 dikali hasil dari nilai A, yaitu 1,2197 kuadrat dibagi hasil dari nilai B, yaitu min 0,0008. Maka akan dapatkan hasil seperti ini, yaitu 462,90. Lalu di sini sudah ada nilai effort yang sudah diurutkan dari hasil yang terbesar hingga 0. Maka kita akan mencari C estimasi. Untuk mencari C estimasi, kita bisa melakukannya dengan rumus yaitu sama dengan hasil A dikali nilai effort. Yang pertama ini, hasil A 1,2197 dikali 1,1102 ditambah hasil B yaitu
min 0,0008 dikali effort hasil data effort yang pertama, yakni 1102 pangkat 2. Maka akan dapatkan hasil seperti ini. Saya mendapatkan hasil 372,5862. Lalu untuk ke bawahnya kita juga lakukan atau masukkan rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan E optimasi, C optimasi, U optimasi, JTB, dan juga TP. Untuk E optimasinya sendiri, kita akan memasukkan nilai dari FMSY-nya tadi, yaitu 762 ini. Dan untuk C optimasinya, kita masukkan nilai dari YMSY, yaitu 464,9. Nah, untuk nilai U optimasinya, kita tinggal bisa lakukan dengan cara sama dengan nilai C optimasi dibagi nilai E optimasi. Nah, maka akan dapatkan hasil 0,610. Lalu untuk JTB-nya kita bisa lakukan dengan sama dengan 0,8 dikali nilai C optimasi. Maka akan dapatkan hasil 371,920. Nah, untuk TP-nya 102% ini berasal dari perhitungan ini. Yakni rata-rata dari hasil tangkapan atau catch tadi kita bagi dengan nilai ini JTB lalu dikalikan 100, maka akan dapatkan hasil 102,6988 dan kita bisa simpulkan untuk TP-nya 102%. Lalu untuk kategorinya itu termasuk overexploited karena TP overexploited ini berkisar antara 100 hingga 150%. Keadaan di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan catch effort model scaver ini. Kita bisa lakukan dengan cara insert, lalu pada charts kita pilih yang scatter. Pada scatter kosong ini kita pilih select data, lalu kita add. Ya. Data yang pertama kita namai Y catch. Lalu untuk series X value-nya kita masukkan nilai effort atau upaya penangkapan. Kita masukkan data dari 2011 hingga 2020. Dan untuk Y value-nya kita masukkan nilai catch atau hasil tangkapan dari data 2011 hingga 2020. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu kita add kembali. Untuk data nomor 2, kita bisa namai catch scaver. Nah, lalu untuk series X value-nya sendiri, kita masukkan yang effort trip ini yang sudah kita urutkan tadi hingga yang ke 0. Maaf, di sini saya ulangi kembali. Kita select data, lalu kita add. Nah, yang pertama kita namai Y catch. Lalu untuk series X value-nya kita masukkan yang effort ini atau upaya penangkapan dari data 2011 hingga 2020. Untuk Y value-nya kita masukkan yang hasil tangkapan. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita add kembali, kita namai C estimasi. C estimasi scaver.
Untuk series X value-nya sendiri kita masukkan yang effort yang sudah kita urutkan tadi sampai dengan 0. Lalu untuk Y value-nya, C estimasi, kita masukkan C estimasi sampai juga dengan 0. Sudah kita klik OK. Lalu kita add yang terakhir yaitu data SY. Nah, untuk series X value-nya kita masukkan yang E optimasi tadi atau FMSY. Lalu untuk Y value-nya kita masukkan yang C optimasi atau YMSY. Jika sudah kita klik OK. Jika sudah seperti ini kita bisa OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa edit, yaitu kita tambahkan axis title dan juga chart title. Untuk judulnya kita bisa ganti lalu kita juga tambahkan legenda. Nah, lalu kita bisa edit lagi dengan change start type. Kita pilih yang combo. Lalu untuk e-catch-nya kita pilih yang scatter. Untuk C estimasi scatter-nya kita pilih yang scatter menggunakan scatter dengan with smooth line and markers. Lalu untuk data emisinya kita pilih yang scatter. Lalu kita hilangkan centangnya. Jika sudah kita klik OK. Nah, maka di sini axis title yang sebelah kiri kita bisa ganti dengan cats dalam tone. Dan axis title yang di bawah kita bisa ganti dengan effort dalam trip. Oke. Sudah, maka tabel grafik atau grafik hubungan catch dan effort sudah jadi. Nah, maka jika sudah seperti ini, kita bisa langsung saja ke kesimpulannya atau soal nomor kedua. Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Temperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 464,9 ton per tahun. Dengan upaya penangkapan maksimum lestari FMSY sebesar 762 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 371,92 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Temperan tahun 2011 hingga 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita akan lanjut ke model selanjutnya, yakni model Fox. Nah, di model Fox ini sudah sama seperti tadi, tapi di sini kita tambahkan tabel baru, yakni Len CPUE. Len CPUE sendiri kita bisa cari dengan rumus sama dengan len, lalu dari data CPUE. Itu juga dengan rata-rata seperti yang tadi, average dari data 2019 hingga data 2020. Lalu untuk CPUE kita bagi catch dengan effort. Nah, di sini untuk nilai A dan nilai B-nya untuk nilai A-nya kita gunakan yang intercept dan nilai B-nya kita gunakan yang X variable. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumusnya, yaitu F kali ekspansi
A ditambah B, F. Nah, lalu kita bisa masukkan nilai A dan juga B-nya. Menjadi C sama dengan F dikali ekspansional nilai A, yakni 1,597 ditambah buka kurung min 0,00387 atau nilai B tadi. Buka kurung F, tutup kurung, tutup kurung. Lalu selanjutnya kita bisa mencari nilai YMSY-nya dan juga FMSY-nya. Untuk nilai YMSY-nya, kita bisa cari dengan rumus sama dengan buka kurung min 1 dibagi nilai nilai B, lalu tutup kurung dikali ekspansional buka kurung nilai A dikurang 1 tutup kurung. Maka akan dapatkan YMSY-nya sebesar 469,4474. Lalu untuk FMSY-nya kita bisa lakukan dengan cara sama dengan min 1 dibagi nilai B atau dibagi min 0,00387. Nah, lalu selanjutnya di sini sudah ada effort yang sudah diurutkan dari yang terbesar hingga 0. Lalu kita bisa mencari C estimasi. Nah, untuk mencari C estimasinya, yakni bisa lakukan dengan ini rumus F kali ekspansional dalam buka kurung 1,597 ditambah buka kurung min 0,00387 buka kurung F tutup kurung, maka akan dapatkan hasil 76,477675355. Begitu juga dengan ke bawahnya kita masukkan rumus yang sama. Lalu di sini kita tinggal memasukkan saja nilai dari FMSY-nya tadi, kita copy pindah ke sini. Begitu juga dengan nilai YMSY-nya. Lalu untuk mencari nilai UMSY-nya atau U optimasi, kita bisa lakukan dengan cara YMSY dibagi dengan FMSY. Maka akan dapatkan hasil 1,819564. Lalu untuk JTB-nya kita masukkan dengan rumus sama dengan 0,8 dikali nilai dari ini atau nilai dari YMSY. Dan untuk TP-nya yakni rata-rata dari catch atau hasil tangkapan tadi 381,9572 dibagi dengan ini hasil dari JTB, maka akan dapatkan hasil ini 102%. Itu termasuk dalam kategori overexploited. Keadaan overexploited ini adalah keadaan di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan catch effort dalam model Fox. Kita bisa buat dengan cara klik insert, lalu pada menu charts kita pilih scatter. Pada scatter kosong ini kita select data, lalu kita add data yang pertama yaitu catch OY. Catch. Lalu untuk series X value-nya yakni effort. Kita tambahkan semua data effort, dan untuk seri Y value-nya kita tambahkan semua data yang catch. Lalu jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita add lagi nama yang kedua yakni C estimasi dalam model Fox. Nah, untuk C estimasi model Fox ini series X value-nya maaf seperti saya ada kesalahan. Saya ulang dari awal.
Pertama kita select data, lalu kita add, kita tambahkan y-catch. Nah, untuk series X value-nya kita tambahkan yang import, semua data import, dan untuk Y value-nya kita tambahkan semua data yang catch. Klik OK, lalu kita add kembali, kita tambahkan C estimasi dalam model Fox. Model yang Fox. Untuk series X value-nya kita masukkan import yang sudah diurutkan tadi hingga 0. Dan untuk Y value-nya kita masukkan yang C estimasi hingga 0 juga. Kita klik OK. Lalu yang data terakhir kita masukkan data MSY. Nah, untuk X value-nya kita masukkan yang E optimasi atau FMSY. Untuk Y value-nya kita masukkan yang C optimasi atau YMSY. Sudah kita klik OK. Lalu kita OK lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa tambahkan yakni axis title dan juga chart title dan legenda. Nah, jika sudah, maka kita chart title-nya kita beri judul Nah, kita beri judul grafik hubungan catch effort dalam metode atau model Fox. Lalu untuk axis title yang sebelah kiri, kita bisa ganti dengan catch dalam tone. Dan yang bawah, kita bisa beri judul yakni atau kita ganti dengan effort. Nah, lalu langkah terakhir kita klik pada change chart type, kita pilih yang combo, lalu untuk y-catch-nya kita pilih yang scatter. Untuk Fox C estimasi Fox-nya kita pilih yang scatter, tapi scatter with smooth line and markers. Lalu yang data MSY-nya kita pilih scatter juga. Lalu kita bisa hilangkan centangnya, kita klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini tabelnya sudah jadi. Lalu kita bisa langsung ke kesimpulan atau soal nomor 2. Berdasarkan grafik yang sudah dibuat, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Temperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari YMSY sebesar 469,45 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,56 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Temperan tahun 2011 hingga 2020 masuk ke dalam kategori yaitu overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.